Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhat thullab, sabahul khair, sabahul wardah, sabahus sururi was sa'adah. Kaifa halukum hadzal yawm? Arju an takunu bi khairin daiman insyaallah. Ya ayyuhat thullab, al-yawm سنستمر إلى الدرس الثالث يعني إلقاء المقاصد والأهداف، ولكن في هذه الحصة سنتركز إلى الكلام والكتابة فقط. فهمتم؟ طيب هيا بنا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. استمعوا وشاركوا الفيديو جيدا. يا أيها الطلاب، الهدف الدراسي في هذا اليوم يعني al-awal, memahami berbagai ungkapan dalam bahasa Arab terkait dengan menyampaikan maksud dan tujuan. Yang kedua, asani, memahami tarkib harf jar, harf lam, harf min, kata tanya limadha untuk menanyakan tujuan atau maksud. Al-akhir, yakni as-salis, yang ketiga, menyusun teks sederhana dengan menyampaikan maksud dan tujuan. Ya ayyuhat thullab, hunaka al-as'ilah wal ajwibah an ilqa'il maqasid wal ahdaf. Fahimtum? Nah, di sini sudah tersedia beberapa pertanyaan dan jawabannya yang terkait dengan menyatakan maksud dan tujuan. Dalam bahasa Arab, untuk menanyakan maksud dan tujuan, kita bisa menggunakan kata tanya limadha. Limadha yang artinya untuk apa atau kenapa. Limadha tadhhabina ila suq li ashtariyal fakihah. Limadha tadhhabina ila suq. Untuk apa kamu pergi ke pasar? Li ashtariyal fakihah. Untuk membeli buah. Nah, kata tanya limadha berarti
harus ada kata li. Limadza, jawabnya li titik-titik. Nah, begitu ya. Contoh yang kedua. Limadza yadhhabu Zaidun ila saydaliyah liyashtariyad dawa. Untuk apa Zaidun pergi ke apotik? Untuk membeli obat. Liyashtariyad dawa, untuk membeli obat. Nah, kata tanya limadza dijawab dengan li. Liyashtariyad dawa. Begitu juga yang bawahnya. Limadza tadhhabu Nur Hasana ilal mat'ami naharan litatanawalal ghada'a ma'a sahibiha. Limadza yadhhabu Hasan ilal mustashfa liyazura sadiqahu al-marid. Limadza tadhhabu ilal masjid liusalliyad dhuhra jama'atan. Nah, begitu ya. Jadi diingat-ingat untuk menanyakan maksud atau tujuan dari seseorang ya, atau sebuah perbuatan, maka kita bisa menggunakan kata tanya limadza dan jawabnya juga di belakangnya harus ada kata li. Seperti itu. Thayyib, nastamir. Nah, selanjutnya tarkib atau kaidah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah huruf jar. Dalam bahasa Arab, kalimat ya atau kata. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu kita terjemahkan sebagai kata. Satu kalimat dalam bahasa Arab itu berarti satu kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kalimat yang kita sebut kalimat dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab disebut jumlah. Ada namanya jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Seperti itu ya. Bisa membedakan. Nah, di sini huruf jar berarti dia termasuk kalimat huruf ya, atau harf di sini. Harf itu apa? Adalah semua jenis kata selain isim dan fi'il yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki arti yang jelas tanpa kata-kata lain dalam hubungan kalimat. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat itu dibagi menjadi 3, yaitu harf, isim, dan fi'il. Huruf, isim, fi'il. Kalimat huruf, kalimat isim, dan kalimat fi'il. Kalau kalimat fi'il berarti kata yang menunjukkan arti sebuah pekerjaan, ya, atau kata kerja. Kalau kalimat isim berarti kata yang menunjukkan sesuatu atau seseorang, itu namanya kalimat isim. Kemudian kalimat huruf, nah ini dijelaskan bahwa dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia kalau berdiri sendiri tidak bisa mempunyai arti. Jadi dia harus menempel ke kalimat atau kata yang lain. Contohnya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah huruf jar. Huruf jar dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut dengan kata depan atau bahasa Inggrisnya preposisi ya. Nah, huruf jar adalah huruf yang menyebabkan kata yang terletak setelahnya menjadi majrur. Nah, ini majrur ya, bukan manjur. Yang dimaksud adalah majrur. Majrur itu apa? Majrur berarti dibaca jar. Majrur dibaca jar. Atau gampangnya bisa juga kita katakan bahwa huruf jar adalah huruf yang bisa menyebabkan kata yang terletak setelahnya itu menjadi berharokat akhir kasroh. Kan? Ada satu kata dalam bahasa Arab, al-madrasatu. Al-madrasatu. Nah, setelah dia di depannya kok ada huruf jar, misalkan min ya, maka dia sudah berubah. Bukan al-madrasatu lagi, tapi menjadi minal madrasati. Minal madrasati. Tadinya al-madrasatu, setelah kemasukan huruf jar, maka menjadi minal madrasati. Ya, saya kira untuk kelas 12 sudah paham tentang ini ya. Seharusnya sudah. Baik, nastamir. Nah, selanjutnya huruf jar itu ada berapa? Ada banyak. Nah, di antaranya adalah min, ila,
an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, dan huruf qasam. Di sini sudah Bunda sediakan satu contoh adalah arji'u min Bali fis sa'ati sadisati. Fis sa'ati sadisati. Nah, di sini huruf jarnya adalah fi. Nah, fi artinya dalam bahasa Indonesia itu di. Coba, kalau fi ini berdiri sendiri, maka dia tidak akan bisa menjadi sebuah kata yang utuh, tidak ada artinya ya. Jadi harus nempel dengan kata yang lain. Nah, di sini nempel dengan kata as-sa'ah. Nah, as-sa'ah sebelum dia ada huruf jar, sebelum ketemu fi, sebenarnya adalah bunyinya as-sa'atu. Tapi karena sudah ketemu dengan fi, maka menjadi fis-sa'ati. Kemudian as-sadisati ini adalah sifatnya menjadi naat atau kata sifat dari as-sa'ah ya. Maka dia juga harus ikut karena yang depannya dibaca jar atau majrur dan harokatnya kasroh, maka yang belakangnya juga harus ikut dibaca jar karena dia menjadi sifat atau naat dari as-sa'ah. Paham tuh? Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini huruf jar yang akan kita pelajari adalah huruf lam dan mim. Yang pertama kita kupas tuntas dulu huruf lam. Huruf lam ya, itu bisa memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah berarti milik atau kepunyaan. Di sini contohnya lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Nah, di sini li di sini atau huruf lam di sini, kemudian dibaca li, itu menunjukkan arti kepunyaan. Kepunyaan ya. Maka artinya kepunyaan Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Contoh yang lain misalkan li zaidin qalamun. Li zaidin qalamun. Zaid mempunyai pulpen. Li zaidin qalamun. Nah, seperti itu ya. Itu yang menunjukkan arti kepunyaan untuk kepemilikan sesuatu atau seseorang. Itu menggunakan li juga bisa. Atau lam ya. Selanjutnya ta'lil yang artinya peruntukan atau untuk. Contohnya adhabu ilal madrasati lit-ta'lim. Saya pergi ke sekolah untuk belajar. Nah, bisa dibedakan di sini ya antara yang pertama dan yang kedua. Yang tadi adalah artinya untuk kepemilikan atau kepunyaan. Selanjutnya ta'lil artinya adalah untuk. Untuk berarti bisa berarti untuk menyatakan tujuan atau maksud dari sebuah kegiatan. Ya. Adhabu ilal madrasati lit-ta'lim. Nah, lit-ta'lim di sini artinya adalah untuk belajar. Itu adalah tujuan dari pergi ke sekolah. Kenapa saya harus pergi ke sekolah? Karena untuk belajar. Seperti itu ya. Paham tuh? Selanjutnya, li atau lam itu juga bisa berarti menyuruh atau amr atau perintah. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan agar, supaya, atau hendaklah. Contohnya, liyunfiq dzu sa'ah. Liyunfiq dzu sa'ah. Hendaklah berinfak orang yang punya kelapangan atau rezeki. Begitu ya. Nah, karena kali ini, pada bab ini, kita fokus untuk menyatakan maksud dan tujuan, berarti kita fokus pada fungsi dari lam atau li untuk ta'lil.
ta'lil, ya, peruntukan, untuk, berarti dia menyatakan maksud atau tujuan menggunakan huruf lam atau li. Hakada. Nastamir ila harf min. Harf min biasanya diartikan dari. Namun min ini artinya juga banyak, bisa diartikan banyak ya, tergantung dari konteks kalimatnya. Bisa kita terjemahkan dari, bisa kita terjemahkan termasuk atau diantaranya. Nah, itu keistimewaan harf min. Tapi untuk mengungkapkan maksud dan tujuan, biasanya kalimatnya dilengkapi huruf min yang artinya di antara, seperti yang tertera dalam teks 1 atau 2. Nah, teks 1 atau 2 yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, teks yang pertama dan teks yang kedua, itu mengandung huruf min yang artinya untuk menyatakan maksud dan tujuan. Nah, seperti apa contohnya? Disimak baik-baik. Nah, di sini contohnya adalah pada teks 1 yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu intahiz fursataka liqira'atil kutubi aw sa'id walidayka aw i'mal wajibaka al-manziliyya aw ghairaha minal a'malin nafi'ah. Nah, ini contoh dari min yang berarti menyatakan maksud dan tujuan. Coba kita analisis dulu. Intahiz fursataka, isilah kesempatanmu liqira'atil kutubi, untuk membaca buku-buku, au sa'id walidayka, atau membantu kedua orang tuamu, au i'mal wajibaka manziliyah, atau kerjakanlah PR-mu, au ghairuha, atau yang lainnya, minal a'malin nafi'ati, yang termasuk dalam perbuatan yang berguna. Nah, di sini kan tadi sedang menyuruh untuk mengisi kesempatan. Mengisi kesempatannya apa? Dengan apa? Untuk apa? Ya. Untuk membaca buku, membantu kedua orang tua, mengerjakan PR, atau yang lainnya yang termasuk perbuatan yang berguna. Nah, di sini berarti min itu juga masih merupakan maksud atau tujuan, ya, dari mengisi kesempatan. Intahiz fursataka. Begitu ya. Bisa dipahami? Fahim tuh? Selanjutnya, dalam teks yang kedua, di sini ada ungkapan atau dialog. Mada tastafidu min qira'atil jaridah? Apa yang kamu dapatkan dari membaca koran? Minha, di antaranya, na'lamu katsiran minal ma'lumatil muta'alliqati bil ijtima'iyyati wal iqtisadiyati was siyasiyati wa ghairiha. Nah, di sini tadi kan sudah ditanyakan oleh Irfan ya, apa sih manfaat atau tujuan dari membaca koran? Nah, dijelaskan oleh Iqbal di antaranya. Nah, di sini Iqbal menggunakan kata min. Minha. Bukan langsung li ya, tapi menggunakan min terlebih dahulu. Minha di antaranya, karena tujuannya ada banyak, dia bisa menggunakan kata minha. Minha na'lamu katsiran minal ma'lumati. Di antaranya kita bisa tahu banyak sekali informasi al-muta'alliqati, yang berhubungan dengan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Itu tujuan dari membaca koran. Dijelaskan oleh Iqbal dengan menggunakan kata min. Karena tujuannya ada banyak. Ya. Hakala. Fahim tuh? Nah, selanjutnya ada PR atau al-wajibah al-manziliyah.
Untuk kalian, PR-nya apa? Yang pertama, berlatihlah melafalkan kembali teks 4 dan teks 5, kemudian peragakanlah dengan temanmu. Perhatikan pelafalan huruf, pelafalan vokal pendek dan panjang, intonasi atau tekanan, dan kelancaran. Nah, itu kalian perhatikan beberapa aspek tersebut. Nah, jadi nanti tugasnya apa? Memperagakan dialog yang judulnya As-Safar ya, antara Faris dan Hasan. Dialog ini sudah kita pelajari minggu lalu. Kalau kalian sudah mencatat, berarti kalian pasti sudah tahu dialognya seperti apa. Dialognya ada 2, As-Safar dan Fi Makanit Tanazzuh. Nah, di sini kalian boleh pilih saja salah satu teksnya. Kalian boleh pilih As-Safar atau Fi Makanit Tanazzuh. Kalian baca, kalian peragakan, kalian praktekkan dialog tersebut bersama teman atau tim kalian. Satu tim isinya 2 orang ya. Begitu. Nanti kemudian dikumpulkan di classroom. Ini berarti tugasnya dalam bentuk video. Gitu ya, fahimtum? Tugasnya mudah sekali, tinggal membaca atau mempraktekkan dialog. Pilih salah satu saja, tidak perlu dua-duanya supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Ya ayyuhal tullab, hakaza المادة الدراسية في هذا اليوم في هذه الحصة. هيا بنا نختتم دراستنا اليوم بقراءة الحمدلله معا. الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم. أستعفيكم من جميع النقائص والخطايا. اللهم وفق إلى أقوم الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.